Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan. Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pancasila adalah dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki dua identitas penting, yaitu Al-Quran sebagai pedoman dalam beragama dan Pancasila sebagai ideologi negara dan asas berkewarganegaraan. Namun, bukan berarti kita harus memisahkan antara bentuk pengamalan ideologi bangsa yakni Pancasila dengan Al-Quran. Akan tetapi, kita harus tetap menyelaraskan antara Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah bentuk aktualisasi pesan dan nilai-nilai kitab suci dalam kehidupan bernegara, khususnya bagi kita masyarakat Muslim di Indonesia. Bukti yang menyatakan bahwa Pancasila selaras dengan Al-Quran adalah adanya integrasi antara butir-butir Pancasila dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Seperti pada sila pertama yang berbicara tentang ketuhanan, Pancasila memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia terkait persoalan kepercayaan atau agama, yakni mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Hikmah dalam beragama atau mempercayai Tuhan yang Maha Esa yaitu bagaimana agama dapat berperan memberikan arahan hidup bagi setiap individu serta dapat meningkatkan hubungan yang baik antar elemen masyarakat. Karena agama sendiri mengajarkan hal-hal yang baik dan mampu memberikan manfaat bagi sekitar, sehingga secara tidak sadar akan menyalurkan energi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pesan yang tercantum pada ayat tersebut adalah supaya kita dapat saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya interaksi atau hubungan sosial inilah, maka akan timbul rasa saling memahami, tumbuh kasih sayang dan saling menghormati, juga menumbuhkan sikap toleran atas berbagai perbedaan yang ada. Disinilah letak sisi beradabnya manusia, yakni berinteraksi dan saling menghormati. Melalui ayat tersebut, Pancasila membawa misi kemanusiaan untuk mengokohkan keadilan dan keberadaban bagi bangsa Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asli'u baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menyampaikan misi ukhuwah atau persaudaraan. Kiai Haji Ahmad Siddiq membagi ukhuwah menjadi 3 macam. Yang pertama yakni ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan. Dan yang ketiga yakni ukhuwah basyariah atau persaudaraan kemanusiaan. Maka tidak ada alasan untuk perpecahan. Jika bukan bersaudara dalam ikatan agama, setidaknya kita ada dalam satu naungan bangsa yang sama. Jika tidak dalam ikatan bangsa, maka kita semua bersaudara atas nama kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi mengangkat tinggi kedudukan setiap penduduk melalui hak suaranya dalam setiap pengambilan keputusan terkait nasib bangsanya. Al-Quran pun juga menyuruh agar umat Islam hendaknya bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Musyawarah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan adanya musyawarah, maka akan ditemukan sebuah kesepakatan mufakat dalam hal kebaikan bersama. Ayat ini juga memberikan sebuah pelajaran tentang sikap seseorang pemimpin yang baik. Profesor Dr. Hamka menjabarkannya antara lain agar pemimpin memiliki sikap lemah lembut, tidak keras hati, dan selalu mengadakan musyawarah dengan orang-orang yang dipimpinnya. Karena di dalam musyawarah akan selalu dikaji terlebih dahulu antara mudarat dan manfaatnya sebelum mengambil sebuah keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Keadilan sosial merupakan impian setiap bangsa dan individu, karena keadilan sosial adalah ujung tombak sebuah peradaban manusia. Jika keadilan sosial dapat diwujudkan secara baik dan benar, berimbang, seksama, tepat sasaran dan tujuan, maka kesejahteraan bangsa akan dapat diwujudkan, baik dari segi kebijakan sosial, hukum, dan juga setiap hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Pancasila merupakan representasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan pengamalannya dalam kehidupan bernegara, kita sudah melakukan dua hal yang sebenarnya menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang berwarga negara Indonesia, yaitu menaati sila-sila Pancasila dan mengamalkan pesan-pesan dalam Al-Quran. Melalui usaha itulah misi persatuan bangsa Indonesia akan dapat diwujudkan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.